Desa Ketiau merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Lubuk Keliat yang terletak 5 km dari Kecamatan Lubuk Keliat. Desa Ketiau ini mempunyai luas wilayah sekitar 2.475 hektar. Wilayah Desa Ketiau yang memiliki luas 2.475 hektar ini terbagi dalam beberapa peruntukan, seperti untuk pemukiman 89 hektar, pertanian sawah 100 hektar, ladang atau kebun 1.700 hektar, hutan 1.339 hektar, rawa-rawa 200 hektar, perkantoran 13 hektar, dan sekolah 14 hektar. Desa ini berjarak sekitar 79 km dari kota Palembang dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 48 menit. Letak geografis Desa Ketiau terletak di antara sebelah utara Desa Sri Bandung, sebelah selatan Sungai Ogan, sebelah barat Desa Betung, dan sebelah timur Desa Talang Tengah Darat. Awal berdiri Desa Ketiau berada di pinggir aliran sungai yang airnya bermuara di Sungai Ogan. Pada waktu itu, saluran transportasinya adalah gerobak dan sampan. Dikarenakan wilayah tempat pemukimannya terlalu banyak binatang berbisa, maka pindahlah masyarakat ke arah hulu sungai. Wilayah tempat masyarakat tersebut kita kenal dengan nama Payanibung. Hingga sekarang Payanibung tersebut menjadi legenda dikarenakan ada makam Hulu Balang dan Puyang Sima. Wilayah tempat masyarakat pindah di hulu sungai berkembang begitu pesat. Masyarakat hidup serba berkecukupan, aman, tentram, dan damai. Desa Ketiau memiliki beragam kebudayaan seperti kegiatan yang masih dilaksanakan hingga saat ini, yaitu kunjungan dan mandi ke air. Kunjungan ini merupakan bentuk tradisi masyarakat Ketiau dalam bentuk pelestarian adat istiadat Puyang Lebih yang masih tumbuh dan terus berkembang di kalangan masyarakat. Sedangkan mandi ke air merupakan suatu tradisi penyambutan bayi yang baru lahir dengan istilah sebagai penyambutan rasa syukur terhadap bayi yang sudah lahir, serta dalam penolakan bala terhadap bayi yang baru lahir tersebut. Sebagian besar penduduk Desa Ketiau bekerja di sebuah perusahaan pabrik gula Cinta Manis, dan ada juga sebagian yang berwirausaha ataupun berdagang seperti toko-toko manisan, makanan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga dari sektor peternakan seperti ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Ada pula yang dari pertanian seperti kebun karet dan juga sawit. Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Sejarah penyebaran Islam di Ogan Ilir tidak terlepas dari peran beberapa tokoh penting dan jalur perdagangan. Penyebaran Islam di Ogan Ilir diperkirakan terjadi pada abad ke-15 dan 16. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Ogan Ilir adalah Ki Ageng Putu, seorang ulama dari Palembang. Ki Ageng Putu mendirikan sebuah pesantren di daerah Tanjung Raja yang menjadi pusat pendidikan Islam di Ogan Ilir pada masa itu. Selain Ki Ageng Putu, Islam juga disebarkan oleh para pedagang dari berbagai daerah seperti Palembang, Minangkabau, dan Jawa. Para pedagang ini membawa ajaran Islam ke Ogan Ilir saat mereka berdagang di wilayah tersebut. Pada abad ke-17 dan 18, Islam semakin berkembang di Ogan Ilir dengan didirikannya beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Kubu, Kerajaan Komering, dan Kerajaan Ogan. Para raja di kerajaan-kerajaan tersebut mendukung penyebaran Islam dan membangun masjid-masjid di wilayah kekuasaannya. Beberapa tokoh penting lainnya yang berperan dalam penyebaran Islam di Ogan Ilir antara lain Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Syafi'i, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penyebaran Islam di Ogan Ilir merupakan hasil dari peran para ulama, pedagang, dan raja-raja di wilayah tersebut. Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan masyarakat Ogan Ilir dan terus berkembang hingga saat ini. Potensi lokal terkait moderasi beragama di Desa Ketiau yang dapat kita lihat yaitu melalui yang pertama, dari kearifan lokalnya seperti semangat gotong royong dan kekeluargaan.
masyarakat Desa Ketiau yang masih sangat kuat, dan juga musyawarah mufakat warga Desa Ketiau dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya dapat kita lihat juga melalui lembaga keagamaan seperti masjid dan majelis taklim yang dapat menjadi wadah untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui ceramah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dan juga dari tokoh agama yang dapat menjadi panutan dan teladan dalam mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang ketiga, kita dapat melihat melalui pendidikan seperti sekolah dan madrasah yang dapat menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda, dan juga pendidikan agama yang moderat dapat membantu generasi muda memahami agama dengan benar dan menghindari pemikiran yang ekstrim. Dan yang terakhir dapat kita lihat melalui budaya seperti kegiatan seni dan budaya yang dapat menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Tradisi lokal yang mengedepankan toleransi dan saling menghormati dapat menjadi contoh dalam membangun moderasi beragama. Desa Ketiau memiliki banyak potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk mendukung moderasi beragama. Dengan upaya yang terencana dan berkelanjutan, Desa Ketiau dapat menjadi contoh desa yang moderat dan toleran.